Udah sering banget gue ngomong tentang AI, gue ngomong tentang 2030 akan ada disrupsi besar-besaran, dan pertanyaannya sekarang adalah apakah kita yang di tahun 2025 ini harusnya khawatir, atau apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita di tahun 2030 dan gempuran dari berbagai macam AI di semua bidang. So, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan kita di 2030 menurut pendapat gue pribadi. Lalu masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang video-video yang udah gua sering buat sebelumnya. Nanti di akhir video ini gua akan kasih rekomendasinya kalian bisa nonton terlebih dahulu. Jadi gua ada yang bahas tentang kenapa sih 2030 itu bisa dibilang akan ada disrupsi besar-besaran dan tidak akan pernah ada di tahun sebelumnya itu kejadian seperti itu. Terus kenapa AI bisa mengambil alih kehidupan kita, kapabilitasnya seperti apa, dan kenapa kita itu harus mempersiapkan diri nih. Nah, pertanyaannya adalah dengan berbagai macam news, berbagai macam isu, berbagai macam perkembangan teknologi saat ini yang belum pernah ada, yaitu mungkin yang kita tahu ya, yaitu AI yang bisa membantu kita di berbagai macam kehidupan. Apalagi nanti kalau misalkan sudah di-develop Artificial General Intelligence, di mana dia bisa membantu keseluruhan aktivitas manusia yang benar-benar sudah selayaknya manusia gitu, karena mereka bisa berpikir. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan perkembangan ini kita harusnya takut atau kita harusnya bisa semakin berkembang? Jadi mungkin di video kali ini gue akan kasih sedikit insight gue tentang perkembangan AI zaman sekarang, dan sebenarnya teknologi ini itu perlu kita takutin atau bisa kita manfaatkan dengan benar sehingga kita lebih maju gitu. Nah, mungkin apa yang menjadi pikiran gue dan apa yang menjadi pembelajaran gue dengan perkembangan AI sampai sejauh ini adalah, kalau kalian menggunakan AI itu dengan cara kalian memperlakukan AI itu menjadi pengganti kalian. Misalkan, apa yang gue maksud dengan menjadi pengganti kalian? Kalian misalnya sebagai mahasiswa, atau kalian sebagai siswa sekolah, kalian masih belajar studi di sekolah. Terus kalian menggunakan seluruh kemampuan AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sekolah atau pertanyaan-pertanyaan dari kuliah, dan kalian tidak mikir sama sekali. Itu yang menurut gue akan menjadi sangat bahaya. Kenapa? Itu karena kalian menggantungkan seluruh kehidupan dan seluruh kemampuan kalian itu ke AI. Dengan secara otomatis, itu sama aja kalian menonaktifkan otak kalian. Itu nggak ada bedanya dengan orang yang udah lansia, tidak melakukan apa-apa lagi, dan semakin lama itu kemampuan otaknya itu semakin turun. Atau bisa kita bilang, lama-kelamaan itu dia akan menderita pikun gitu, karena otaknya itu nggak sering dilatih, dan lama-lama otot-ototnya itu relax dan akhirnya susah untuk dipakai lagi atau diaktifin lagi gitu. Nah, itu sebenarnya simple sama aja, karena kalau misalnya kalian tahu kenapa ada orang lansia itu yang masih kuat pikirannya, masih kuat daya ingatnya, dan kenapa ada lansia itu yang mudah pikun, terus mudah lebih rentan lah dengan kondisi umurnya yang udah tua, itu karena dia itu semasa hidupnya itu, kalau misalkan yang masih kuat daya ingatnya ya, dan masih fit lah secara aktivitasnya itu, dia sering melakukan aktivitas itu sendiri. Dia nggak gampang nyuruh orang, dia nggak gampang menyerahkan seluruh kehidupannya, apa yang dia butuhkan itu ke orang lain gitu. Dia melakukan semuanya sendiri. So, itu dia udah tua, itu segala macam ototnya, otot fisik, otot badan, even di otot otaknya itu masih berfungsi dengan baik karena sering dilatih. Nah, itu sama aja di masalahnya Gen Z dan millennials nih. Ini gua ngeliat ada banyak pergeseran behavior itu gara-gara AI itu mereka nggak pakai otaknya sama sekali lagi. Jadi mereka itu pakai AI bukan yang membantu, tapi mereka pakai AI untuk menggantikan diri mereka. Kebayang ya? Beda gini, kalau misalkan kalian menggunakan AI sebagai pembantu kehidupan kalian, kalau misalkan kalian menemukan soal-soal yang mudah, yang kalian bisa masih melakukan sendiri, atau enggak, yang kalian masih bisa untuk belajar sendiri dan kalian bisa menyelesaikan sekolah tugas itu, ya itu kalian lakuin sendiri gitu. Tapi ketika ada sesuatu hal yang kalian perlu diskusikan, tapi kalian nggak tahu nanya ke siapa, karena di sekitar lingkungan kalian itu nggak ada yang expert di bidang itu, dan kalian jauh gitu untuk menemukan seorang yang expert di bidang itu. Misalkan, kalau gue kan di bidang investasi nih, misalkan gue ingin berdiskusi dengan Warren Buffett, karena gue merasa dia yang paling ahli, dia yang bisa secara kapabilitas dan kemampuan otaknya itu ngasih gue insight yang bisa gue percaya, kan dari pengalamannya dia. Nah, dibandingkan gue mencari cara untuk ketemu Warren Buffett yang gue nggak tahu sampai kapan gue bisa akhirnya ketemu sama dia, gue menggunakan AI untuk diskusi. Let's say, misalkan gue udah tahu nih, kira-kira prospek saham di Indonesia itu sekarang fundamentalnya sebenarnya masih oke, tapi banyak tekanan dari luar, banyak tekanan dari asing itu keluar karena kondisi internal dari Indonesia, demo, terus ada isu-isu tarif dan lain-lainnya, itu makanya asing keluar, makanya dia turun. Tapi secara fundamental gue tahu analisanya itu dari PE, terus dari EPS-nya, dari berbagai macam hal itu gue tahu sebenarnya fundamental IHSG itu masih bagus, gue bisa take action gitu. Tapi untuk teman berdiskusi gue bakal tanya ke AI, menurut lo kenapa di saat-saat sekarang
sekarang ini asing bisa keluar nih. Coba jelasin secara rasional alasannya. Nanti gue akan diskusi tuh dari situ. Oh, asing keluar gara-gara misalkan asing keluar gara-gara internal politik atau internal ekonomi Indonesia. Tapi gue akan coba berdebat. Tapi kalau misalkan let's say dalam 2 bulan atau nggak dalam 2 minggu deh, kita let's say 2 minggu itu semua sudah selesai, apakah asing akan balik lagi? Nanti dari AI itu menjawab possibility yang dia tarik dari berbagai news. Kalau misalnya balik lagi, tentu aja asing akan masuk dengan probabilitas, alasannya, reasonnya, dan lain-lain. Nah, gue mengajak AI itu sebagai teman diskusi gue, bukan gue menyerahkan keputusan gue untuk investasi ke AI. Kebanyakan dari orang yang gue tahu adalah di saat kondisi seperti ini, mereka tanya kayak promnya ke AI itu seperti ini mereka. Di masa-masa kondisi Indonesia saat ini, gue lebih bagus invest kemana aja. Itu kan menyerahkan keputusan investasi kalian ke AI kan, tanpa menggunakan otak kalian untuk berpikir, even untuk mengriset lebih dalam sebenarnya investasi yang sebenarnya masih bagus saat ini tuh apa sih yang nggak kemakan sama news. Dengan adanya AI, kemudian itu jangan menaruh seluruh kemampuan kalian, menonaktifkan otak kalian dan tidak menggunakannya sama sekali gitu. Itu sama aja kalian memperpendek usia otak kalian. Kalian menua-nuakan otak kalian. Kalian tidak memakai otak kalian, menyerahkan semuanya ke pihak lain yang bertanggung jawab. Setelah itu otak kalian nggak aktif, itu bisa membuat otak kalian pikir lebih cepat gitu dibandingkan dengan umur kalian yang sebenarnya. Nah, so itu mungkin bisa dibilang pendapat gue dan mungkin sedikit warning buat gue ya, buat kalian penggunaan AI-nya itu jangan menggunakan AI sebagai pengganti otak kalian, tapi gunakan AI itu sebagai pembantu atau teman diskusi otak kalian, sehingga otak kalian itu mendapatkan suatu insight yang kalian nggak bisa dapat dengan lingkungan kalian saat ini. Itu sebenarnya pesan gue dari video ini. So, pertanyaan di awal gue, apakah kita seharusnya takut dengan AI tahun 2030? Kalau misalnya kalian bisa mengganti metode pikiran kalian dengan mengajak AI teman berdiskusi, tidak menggantikan kemampuan otak kalian, seharusnya kalian nggak akan takut. Karena dengan begitu, kalian akan maju bersama-sama dengan AI, bukan AI menggantikan diri kalian. Ya, segitu aja video gue kali ini. Buat kalian yang mau diskusi lebih lanjut, boleh komen di kolom komen lah video YouTube ini, atau kalian bisa DM gue di IG atau TikTok dan kita bisa diskusi. And semoga video gue bermanfaat, and see you in the next video. Bye bye.